Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam suasana hati yang khusyuk ini, mari kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah ilahiyah, ajaran Islam, membawa wahyu Al-Quranul Karim sebagai petunjuk serta hidayah, sebagai penerang dari kegelapan menuju jalan yang lurus, minaz zulumati ilan nur ila siratim mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah serta taufiknya sehingga kita dapat istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan Jumat pada hari ini kita akan bicara tentang sejarah yang sangat agung dalam ceritanya,
yang sering kita dengar dalam surat Al-Kahfi, yaitu Ashabul Kahfi. Al-Kahfi disebutkan dalam Al-Quran sekitar 6 kali dalam satu surat yang sama. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 9, ayat 10, 11, 12, hingga 20. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Secara bahasa, Al-Kahfi itu diartikan adalah sebuah gua, di mana suatu tempat ataupun sebuah gua yang terdapat dalam gunung. Dalam penggunaan kata kahfi itu di dalam Al-Quran sebagai satu nama dalam surat yang ke-18 yang dikenal kelompok orang-orang yang disebut ada Ashabul Kahfi, yaitu Ashabul Kahfi penghuni gua. Tentu kita bertanya, dinamakan Ashabul Kahfi karena terdapat kisah ataupun cerita tentang Ashabul Kahfi atau penghuni gua, satu kisah pengorbanan diri dalam memahami akidah, yaitu terdapat beberapa orang atau beberapa pemuda yang beriman yang keluar dari suatu daerah dengan membawa agama ataupun akidah mereka masing-masing, kemudian tinggal ataupun tidur di dalam sebuah gua selama 300 tahun. Kemudian dibangkitkan oleh Allah sebagaimana kisahnya dalam surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Darabna ala adanin fil kahfi sinina adada. Thumma ba'asnahum lina'lama ayul hizbaini ahsa lima labisu amada. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Sebagaimana berbunyi am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Fadrabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Summa ba'athnahum lina'lama ayul hizbaini ahsa lima labisu amada. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim? Raqim di sini ada yang mengatakan nama seekor anjing ataupun itu yang bersuara. Termasuk, apakah itu semua termasuk tanda-tanda kebesaran Kami yang menakjubkan? Ingatlah id awal fityati ilal kahfi. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam sebuah gua, lalu mereka berdoa. Rabbana atina min ladunka rahmah
wahyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk lurus bagi kami dalam urusan ini. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama berapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang paling tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah ini, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Selain dalam kisah ini juga terdapat kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, kisah perlunya kerendahan hati di dalam menuntut ilmu, dan hal-hal yang berkaitan dengan berita gaib yang dimunculkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hambanya yang soleh, tentang hamba-hambanya yang soleh. Nabi Khidir yang enggak diketahui oleh Musa sampai ia mengajarkannya, seperti melubangi perahu, kemudian seorang anak muda, dan penegakan tembok yang miring. Al-Kahfi 60 sampai 78. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablagha majma'al bahraini aw amdiya hukubah. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala arata id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adkur fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita itu. Sungguh kita telah merasa letih dan lapar karena perjalanan kita ini." Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di bawah batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Al-Kahfi ayat 61-63. Dan juga diceritakan dalam kisah ini atau surat ini, kisah Zulkarnain, seorang raja yang diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan, berlaku adil dan makmur negaranya serta masyarakatnya. Al-Kahfi 83 hingga 99. Dari ayat 83-99. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa. Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin. Wajada 'indaha qauma qulna ya zal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Qala amma man zalama
fasawfa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibu 'adzaban nukra wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Muhammad Ali As-Sabuni menyatakan bahwa disebutkan dalam surat Al-Kahfi karena di dalamnya terdapat mukjizat rabbaniyah di dalam 3 kisah tersebut, baik dalam kisah Ruh, kisah Ashabul Kahfi, dan kisah Al-Dzulqarnain. Al-Quran surat Al-Kahfi ini termasuk surat yang diturunkan di kota Mekah, maka dikenal Makkiyah, yang terdiri 110 ayat, kecuali 2 ayat. Dalam kisah yang lain, surat Al-Kahfi ini menurut An-Nawawi yang mengutip pendapatnya dari Uyainah bin Hirzil Parazi yang kalimatnya terdiri 1577 dan hurufnya terdiri dari 6460 huruf. Menurut Wahbah Zuhaili bahwa salah satu di antara surat ini, yaitu surat Al-Kahfi, merupakan salah satu surat yang diawali dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, selain Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja, selain Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Juga surat Saba dimulai dengan hamdalah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Juga surat Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Demikian beberapa penamaan surat Al-Kahfi dengan diawal dengan hamdalah sebagai pujian. Dengan apa tujuannya? Dengan tujuan untuk menegaskan atau menegaskan untuk tujuan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengakuan atas nikmat dan kemurahannya, pujian dan pengakuan kebesaran dan kesempurnaan banyak nikmat dan kesempurnaan yang lain. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, dan Allah Maha Sempurna. Demikian. Kesesuaian surat Al-Kahfi ini dengan surat sebelumnya, yaitu bahwa surat Al-Kahfi sejalan ataupun sesuai dengan surat Al-Isra yang dimulai dengan kalimat tasbih Subhanallah atau Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya surat ini sejalan dengan surat sebelumnya, surah Al-Isra, yang dimulai dengan kalimat tasbih yang artinya subhanallah, yang sejalan semakna juga dengan kalimat tahmid sebagaimana dimaksudkan dalam surah Al-Hijr ayat 98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud ataupun orang-orang yang salat
menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian itu di antara beberapa pertanyaan yang dilontarkan orang-orang Yahudi yang tidak beriman, musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 hal. Pertanyaan tentang ruh, yang kedua pertama tentang ruh, yang kedua tentang Ashabul Kahfi, dan yang ketiga tentang Zulkarnain. Nabi Muhammad terkait pertanyaan pertama maka dijawab oleh Allah dalam beberapa firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh kepada Muhammad. Kulir ruh min amri Rabbi. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Kulir ruh min amri Rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedangkan kamu, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanyalah sedikit. Al-Isra. Sedangkan pertanyaan yang kedua dan yang ketiga dijawab dalam surat Al-Kahfi dari ayat 9 sampai 20, dan yang ketiga terkait dengan Zulkarnain dijawab dengan pertanyaan itu dijawab dengan surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 99. Adapun pokok-pokok isi kandungan surat Al-Kahfi, di mana di bagian pertamanya terdapat persoalan akidah, yaitu berakidah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa memberi daya hidup pada setiap manusia di luar hukum kebiasaannya. Dasar-dasar tauhid serta kehadiran Allah yang tidak berubah untuk selamanya. Kalimat atau ilmu Allah itu sangat luas sehingga manusia tidak mampu menulisnya. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Dan juga menegaskan bahwa Al-Quran itu bersih dari segala kepalsuan. Ashabul Kahfi, bercerita tentang Ashabul Kahfi, kisah beberapa orang pemuda yang taat beribadah kepada Allah, teguh keimanannya kepada Allah, yang diperselisihkan jumlahnya oleh para ahli kitab dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan 3 orang, yang keempat anjingnya bernama Kitler, dan ada yang mengatakan jumlahnya 5, dan yang ke-6 anjingnya, dan yang mengatakan 7, yang ke-8 anjingnya, dan selanjutnya. Yang mengetahui persis hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat surat Al-Kahfi ayat 22. Sayaquluna salasatun rabi'um kalbuhum. Sayaquluna salasatun rabi'um kalbuhum. Sayaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib. Sayaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamu illa qalil. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastabti fihim minhum ahada. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang ke-6 adalah anjingnya. Sebagai mana terkaan mereka terhadap persoalan gaib. Dan yang lain juga mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakan wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui bilangan itu. Mereka yang tidak ada yang tadi antara mereka jumlah bilangan kecuali sedikit
Karena itu janganlah engkau, wahai Muhammad, berbantah tentang hal mereka kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, tentang pemuda-pemuda itu kepada siapapun. Al-Kahfi ayat 22. Misalnya Al-Imam An-Nawawi mengutip suatu riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib bahwa jumlah mereka adalah 7 orang. Sementara Ibnu Abbas juga mengatakan demikian sama. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud mengatakan jumlah mereka adalah 9 orang. Demikian luar biasa orang-orang Yahudi Ahlul Kitab yang tidak percaya dengan bukti kisah yang luar biasa ini. Maka ketika mereka mengetahui kezaliman Raja Dikianus itu dengan ajakan mereka beberapa orang-orang yang dekat dengan raja mengasingkan diri. Para pemuda itu merupakan mengasingkan diri karena merasa adalah suatu kesombongan seorang raja, yaitu Raja Dikianus Decius, yang menolak ajakan mereka untuk beriman hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan langit dan bumi. Namun apa yang terjadi? Sang raja dan kaumnya menyekutukan Allah dan menjadikan selain Allah sebagai sesembahan yang tidak ada alasan yang jelas. Menanggapi kesombongan itu, kesombongan Raja Dikianus, Allah memerintahkan para pemuda itu untuk meninggalkan mereka dan mencari tempat persembunyian atau berlindung diri di dalam sebuah gua. Allah berjanji akan melimpahkan rahmat-Nya, menyediakan sesuatu yang berguna. Mereka memasuki gua dan tidur di dalamnya. Mereka melihat matahari ketika terbit di sebelah kanan dan melihat ke sebelah kiri ketika terbenam, karena suasana gua yang sangat luas. Inilah petunjuk Allah kepada hamba-Nya yang dikasihani, yang dikehendaki, dan jika Allah menyesatkan seseorang, tidak akan ada yang dapat menolongnya. Kemudian Allah menutup telinga mereka untuk beberapa tahun. Dikatakan dalam ayat 22, 309 tahun di dalam gua itu. Di dalam surat Al-Kahfi 22, mereka menetap sekitar 309 tahun. Mereka mengira mereka itu bangun. Padahal mereka tidur, bahkan mereka juga dibolak-balikan ke kanan dan ke kiri. Seekor anjing yang ditempatkan di mulut gua atau di depan gua dengan menjulurkan kakinya untuk menjaga mereka agar supaya yang lewat dan menyaksikannya akan takut dan berpaling dari tempat itu. Kemudian mereka dibangunkan dan berselisih di antara mereka tentang menghitung berapa lama mereka berada di dalam gua dan menghitung berapa tahun mereka tidur dan tinggal di dalamnya. Demikian kisah Ashabul Kahfi yang dimaksudkan dalam Al-Quran bertujuan untuk menggambarkan bahwa hari kiamat dan hari kebangkitan itu adalah benar dan pasti akan terjadi. Dengan membuat tamsil, Allah perumpamakan menindurkan mereka selama 309 tahun kepada orang-orang yang meragukan atas hari kebangkitan atau akan datangnya hari kiamat.
Al-Kahfi ayat 25. Wala bisufi kahfim salasami'atin sinina wajdadu tis'ah. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Artinya mereka berada di dalam gua 309 tahun. Menurut Wahb Az-Zuhaili, cerita kisah tentang Ashabul Kahfi di mana petak sebuah gua tempat tidur Ashabul Kahfi dalam sejarah menyatakan ada yang mengatakan di lembah dekat Ailah, perbatasan selatan Palestina. Ada yang mengatakan sebelah utara Irak dan ada juga yang mengatakan sebelah selatan Turki yang dulu termasuk wilayah Romawi. Demikian namun menurut Wahb Az-Zuhaili semua pendapat-pendapat tersebut tidak didukung dengan dalil-dalil yang cukup ataupun dalil yang kuat. Allah a'lamu shawab. Yang jelas kisah tersebut dikisahkan dalam surah Al-Kahfi dalam Al-Quranul Karim sebagai suatu kisah memberikan manfaat buat kita pemuda-pemuda umat Islam untuk memberikan semangat, menambah keimanan, semakin teguh keimanan kepada Allah. Itulah adalah landasan seorang pemuda, seorang yang beriman untuk mendekatkan diri, untuk memperbaiki diri menjadi orang yang takwa, yang sungguh-sungguh dengan keimanan yang benar, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, para malaikat, kepada hari akhir dan hari kebangkitan. Untuk menambah keimanan tersebut diceritakan Ashabul Kahfi dalam Al-Quranul Karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi. Faqala jalla wa ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Fardallahu ma'an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in alladzina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wa khzal man khazalal muslimin
ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا ربنا أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.